warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dhani Malik Pratama dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember ingin menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara kita mengolah peta. Mulai dari kita mencari base map, mendigitasi peta, mengolah data tabel, sampai kita menjadikannya sebuah layout peta dan mengekspornya ke bentuk PDF. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Let's check it out. Yuk. Oke, halo teman-teman. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan peta dari awal sampai selesai. Hal yang paling basic yaitu bagaimana cara kita menampilkan base map. Kita dapat menampilkan base map di ArcGIS dengan cara begini teman-teman. Kita klik ini atau add data. Kita klik yang panah ini teman-teman. Kita klik add base map. Sebentar, sepertinya masih loading. Oke, lalu kita pilih yang imagery. Tetapi untuk base map sendiri saya tidak menggunakan base map dari ArcGIS. Ini merupakan suatu opsi, teman-teman bisa memilih base map dari sumber yang lainnya. Saya menggunakan base map dari SAS Planet yang telah saya potong dan saya ambil dan saya masukkan ke dalam project ini. Oke, base map saya sudah tampil teman-teman. Untuk selanjutnya kita memerlukan SHP batas administrasi. Batas administrasi tersebut berupa batas administrasi proyek atau wilayah yang akan teman-teman digitasi atau yang akan teman-teman kerjakan. Di sini kita membutuhkan batas desa, akan saya tampilkan batas desa. Nah ini adalah batas desa di Indonesia dan juga ini adalah base mapnya. Tapi saya ingin mendigitasi di desa saya saja atau di proyek saya saja, yaitu Desa Rokangkung. Di sini saya akan mengambil batas desa ini. Teman-teman dapat mencari batas desa teman-teman di web-web yang disediakan pemerintah. Untuk memotong base map dari file yang besar ini, teman-teman dapat menggunakan query, yaitu melalui selection. Lalu bentar teman-teman, sepertinya ArcGIS masih bermasalah. Lalu select by attribute. Nah, teman-teman bisa memasukkan NaOBJ lalu sama dengan dan juga get unique values, lalu ketikkan nama desa teman-teman. Tapi karena saya sudah menemukannya, saya langsung ke editor saja. Untuk langsung saya masukkan atau saya ambil batas administrasi desa saya. Oke, ini saya pilih. Kalau warnanya biru seperti ini, itu berarti sudah terseleksi teman-teman. Lalu selanjutnya adalah jika sudah terseleksi seperti ini, kan teman-teman tadi sudah start editing, jangan di stop editing dulu. Langsung teman-teman klik di layar batas desa, lalu teman-teman pilih data, lalu ekspor data. Teman-teman pilih akan diletakkan di mana filenya dan mau diberi nama apa. Di sini saya akan memberikannya nama batas administrasi. Oke. Nah, ini adalah tampilan pemberitahuan apakah kita ingin menampilkannya di map. Oke, kita klik yes saja. Nah, sudah terpilih yang ini saja dan kita dapat remove batas desa yang se-Indonesia ini teman-teman, dan akan tampil batas desa yang kita inginkan. Oke, kita buat transparan dulu untuk isinya atau no color untuk dalamnya, dan batasnya kita buat warna merah agar memudahkan kita. Oke, seperti itu tadi teman-teman cara mengambil base map atau menampilkan base map dan cara mengambil batas administrasi dari SHP yang telah tersedia. Langkah selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana atau menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendigitasi peta.
Oke, sebelumnya kita harus membuat beberapa shape file dulu. Kita tentukan folder mana yang akan menjadi tempat kita menyimpan shape file tersebut. Misalnya di sini kita klik new. Sebelumnya harus teman-teman sudah folder connection kan ya. Lalu kita klik save file. Di sini kita akan mendigit bangunan. Kita ketikkan saja bangunan. Karena bentuk bangunan itu adalah poligon atau area, kita pilih yang poligon. Ini koordinat sistemnya sesuaikan dengan tempat teman-teman masing-masing. Karena di lokasi saya UTM zone 49S, maka saya memilih yang 49S. Lalu bisa kita langsung klik OK dan kita klik OK lagi. Oke, selanjutnya kita buat shape file lagi berupa jalan. Di sini jalan berbentuk garis ini kalau di ArcGIS namanya polyline teman-teman. Teman-teman bisa memilih yang polyline. Polyline ini bisa digunakan untuk jalan atau sungai atau irigasi atau drainase, apapun itu yang membutuhkan data berupa garis. Teman-teman bisa mengedit ini koordinat sistemnya sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat shape file lagi berupa poin, yaitu adalah balai desa. Oh, kita buat kantor pemerintahan. Kita beri nama kantor pemerintahan. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan data apa saja yang ingin teman-teman masukkan. Kita pilih koordinatnya, kita pilih poin karena berbentuk titik nanti atau tempat. Kita pilih poin. Nah, editornya belum saya hidupkan. Selanjutnya adalah langkah untuk kita mengedit. Caranya adalah teman-teman zoom dulu ke area yang ingin teman-teman digitasi. Misalnya di rumah-rumah ini. Teman-teman bisa klik editor, lalu klik start editing. Oke, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, teman-teman munculkan dulu create feature-nya di sebelah sini. Jika belum muncul, teman-teman bisa klik kanan lalu pilih yang editor. Sebelumnya tadi, jika teman-teman belum muncul editor, bisa klik kanan terus editor lalu start editing. Oke, kita munculkan create feature. Karena kita akan mendigitasi, yang pertama adalah bangunan. Kita pilih dulu bangunan. Di sini kita klik juga. Teman-teman bisa langsung mendigitasi dengan cara menzoom, zoom in dan zoom out. Teman-teman pilih di area mana yang ingin teman-teman digitasi. Misalnya di sini rumah-rumah warga, per rumah bisa teman-teman digitasi. Untuk memudahkan proses digitasi, teman-teman bisa merubahnya terlebih dahulu. Nah, ini masih asal-asalan teman-teman. Teman-teman harus membuatnya lebih rapi lagi. Untuk memudahkan, bisa kita buat transparan terlebih dahulu atau no color dengan garis warna kuning di luarnya untuk outline-nya. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita digitasi lagi. Kenapa kok gak bisa simetris atau masih mencong-mencong? Ini karena lokasi tempatnya tidak simetris teman-teman. Jika ada lokasi tempat yang simetris, teman-teman bisa langsung membuatnya simetris dengan fitur ini, rectangle, atau bisa juga lingkaran dengan circle atau ellipse. Macam-macam berbagai fitur yang telah disediakan ArcGIS harus kita manfaatkan dengan baik. Misalnya di sini saya akan memakai rectangle. Rectangle saya aktifkan dan saya akan mendigitasi di sini. Kelihatannya simetris. Teman-teman bisa langsung klik dan bisa langsung muncul kotak sempurna. Oke. Sini rumah warga juga akan saya digitasi. Oke. Teman-teman bisa mengulangi step ini untuk semua rumah. Harus memerlukan kesabaran dan ketekunan. Untuk kita ganti, misalnya kita ingin mengedit jalan atau mendigitasi jalan, kita bisa langsung klik di create feature, kita klik jalan. Bisa langsung teman-teman sesuaikan sesuai jalan mana yang akan teman-teman digitasi. Misalnya di sini ini adalah jalan, saya langsung mendigitasinya. Teman-teman zoom out sendiri. Oke.
sesuaikan dengan kebutuhan proyek teman-teman masing-masing. Untuk selesai kita bisa klik 2 kali, sama seperti rumah tadi, selesai bisa klik 2 kali. Untuk fitur-fitur yang berkaitan dengan itu bisa kita edit vertikal, atau di sini juga ada edit vertikal. Jika kita ingin menyesuaikan titik-titiknya bisa kita tambah, bisa kita kurang, dan juga bisa kita geser-geser teman-teman. Di sini juga ada fitur snapping atau seperti magnet. Jika kita ingin membuat save file lagi, di sini akan tiba-tiba lengket teman-teman, seperti magnet. Nah, itu akan menempel ke bagian-bagian yang telah kita digitasi sebelumnya. Ini berlaku untuk semua jenis digitasi ya teman-teman. Untuk polygon juga bisa memanfaatkan fitur snapping. Oke, selanjutnya saya akan menentukan di mana kantor pemerintahan. Oke, misalnya di sini ada balai desa teman-teman. Lokasi saya hafal lokasi balai desanya. Ini adalah lokasi balai desa. Saya akan beri titik di sini. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa menggunakannya untuk tempat-tempat lainnya juga. Jika sudah selesai mengedit, teman-teman langsung bisa klik save edit. Jangan lupa diklik save edit setiap selesai mendigitasi teman-teman. Jika tidak, maka project teman-teman akan hilang. Oke, ini sudah selesai tersave atau tersimpan. Teman-teman bisa langsung klik stop editing. Nah, save file ini kantor pemerintahan, jalan, dan juga bangunan sudah ada isinya teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan mendigitasi semua bagian terlebih dahulu untuk memberikan gambaran yang lebih baik terhadap teman-teman tentang bagaimana peta yang telah didigitasi jadinya seperti apa. Nah, oke teman-teman, bentar saya akan melanjutkan digitasi. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai mendigitasi. Seperti ini kira-kira hasilnya. Jika teman-teman juga sudah selesai mendigitasi, ini masih terdapat warna-warna dan petanya juga tidak terlihat, maka akan kita buat transparan. Untuk bagian di sini ada lahan terbangun dan juga lahan tidak terbangun. Di sini lahan tak terbangun akan kita buat sedikit transparan. Caranya adalah klik kanan, kemudian properties. Kita pilih display, kita pilih yang 70% atau 80%, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, selanjutnya adalah yang lahan tak terbangun, akan kita buat sama transparan juga. Kita buat 10%, kita apply, klik OK. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Untuk digitasi sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan SNI. Di sini misalnya area pemukiman atau lahan terbangun ini bisa teman-teman ganti menjadi warna kuning sesuai dengan standar penyusunan peta, dan juga bangunan di sini bisa teman-teman warna kuning. Oke, seperti ini teman-teman. Sini sudah banyak terdapat data, misalnya ada jaringan listrik, jalan, irigasi, fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan, balai desa, dan juga batas administrasi selain lahan terbangun dan tidak terbangun tadi. Oke, setelah selesai mendigitasi seperti ini, apa langkah selanjutnya? Selanjutnya kita menyesuaikan dengan aturan atau pedoman penyusunan peta, SNI penyusunan peta, warna-warna apa yang digunakan. Nah, ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini hanya untuk contoh saja, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan SNI, dan nanti akan saya tunjukkan peta yang sesuai dengan SNI sebagai referensi teman-teman. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah atribut peta atau mengolah data tabel atau memasukkan data ke dalam layout peta atau ke dalam SHP.
kita open attribute table terlebih dahulu. Nah, di sini setelah batas administrasi yang telah hasil kita memotong tadi teman-teman, kita lihat masih belum ada data fasilitas dan juga utilitasnya. Di sini masih hanya ada NAMOBJ atau tempat, lalu dan juga lain-lain. Tapi belum ada data fasilitas dan utilitasnya. Jadi kita akan memasukkan data ke sini. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama dengan teman-teman klik di sini, kemudian kita pilih add file. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Jika add file ini teman-teman memasukkan data tabel secara manual satu persatu. Namun selanjutnya cara yang kedua, cara yang lebih simple, teman-teman bisa memasukkan data langsung dari Excel. Misalnya di sini saya punya data fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan juga kantor pemerintah yang telah saya dapatkan dari data BPS Kecamatan Rokangkung tahun 2019. Untuk tahun yang 2020 masih belum terdapat di web, jadi saya menggunakan yang 2019. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pilih Save As. Teman-teman pilih Save As dan juga jangan lupa untuk menyimpannya dalam bentuk format Excel tahun 97 sampai 2003. Caranya di sini teman-teman, cara merubahnya. Nah, di sini. Jika biasanya akan yang ini Excel Workbook, teman-teman pilih yang Excel 97 sampai 2003. Kenapa demikian? Karena jika kita mengubahnya ke dalam Excel versi terbaru, maka sistem di ArcGIS tidak support teman-teman, kadang-kadang bermasalah. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita menyimpannya ke dalam file bentuk tahun 97 sampai 2003 atau Excel versi lama. Oke. Selanjutnya caranya untuk memasukkan data tabel tersebut adalah dengan kita klik kanan di bagian SHP batas administrasi tadi, lalu kita join and relate, kita pilih join. Nah, untuk yang pertama ini, pertama ini kita pilih yang mana yang akan kita jadikan paku atau yang sama dengan data di Excel tadi. Nah, untuk data yang sama tadi kan di Excel juga ada NAMOBJ dengan Rokangkung, di data tabel ini juga ada NAMOBJ teman-teman. Nah, yang kedua adalah kita pilih file Excel-nya. Kita pilih file Excel yang tadi kita simpan ke dalam bentuk format Excel lama. Nah, ini data BPS. Kita pilih yang sheet 1 karena saya hanya menggunakan sheet 1. Nah, di sini sudah NAMOBJ sudah sama teman-teman. Untuk memvalidasi atau mengecek apakah sudah tepat atau belum, kita klik validate join. Nah, jika sudah centang semua, kita bisa langsung menjoinkan, atau berarti ini tidak ada data yang salah. Bisa langsung kita klik OK. Nah, beberapa saat kemudian akan muncul di sini sudah terdapat data-data seperti yang ada di Excel tadi. Nah, di sini seperti data penduduk, TK, SD, SMP, SMA, dan juga fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan juga kantor pemerintahan. Itu adalah cara kita memasukkan data tabel teman-teman. Oke, setelah tersimpan seperti ini, teman-teman harus ingat ini tidak tersimpan permanen alias tersimpan temporer, karena kita belum menyimpannya teman-teman. Kita belum memfikskan ini akan disimpan. Jadi untuk menyimpannya secara permanen, teman-teman harus klik kanan di bagian SHP batas administrasi, kemudian kita klik data, kemudian diekspor lagi seperti proses yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita klik di sini, kita ganti nama menjadi batas administrasi. Oke. Yang tidak ada diskornya ya teman-teman, dan juga A-nya besar. The object are the assets. Would you like to override it?
SHP tersebut sudah tersedia. Apakah kita mau mereplace-nya? Kita klik saja OK, karena kita akan menggunakan data yang terbaru karena sudah kita masukkan data dari BPS tentang fasilitas dan utilitasnya. Kita klik OK. Oh, sepertinya tidak bisa kita masukkan karena namanya sama, teman-teman. Kita ganti menjadi batas saja, teman-teman. Oke. Mohon maaf teman-teman karena banyak kesalahan, karena saya juga sama-sama belajar dan membagikan ilmu. Selanjutnya kita langsung saja klik save. Oke. Apakah kita ingin menampilkan data ke map ini dengan, atau apakah kita ingin menampilkan save filenya? Kita klik yes saja seperti tadi. Oke. Sini sudah tampil administrasi, kita bawa ke bawah sendiri, teman-teman. Kita ganti menjadi no color dan juga warna merah. Kita tingkatkan OK. Langsung kita klik OK. Batas administrasi kita hilangkan dulu, dan yang telah kita simpan dan datanya terdapat data fasilitas dan utilitas adalah yang administrasi ini, teman-teman. Oke, jadi untuk join tabel sudah selesai, atau mengolah data tabel sudah selesai tutorialnya. Kita akan lanjut ke bagaimana cara kita membuat layout peta. Apa sih layout itu? Layout ada tampilan peta pada kertas, teman-teman. Kita membuat format sesuai SNI. Nah, ini adalah persil-persil bangunan yang sudah saya buat. Kita akan menampilkannya pada layout peta. Dan yang akan kita tampilkan adalah seluas batas administrasi ini, teman-teman. Oke, langsung saja lanjut. Caranya adalah dengan teman-teman klik file, kemudian teman-teman pilih pick and print setup untuk mengatur bagaimana tampilan layout teman-teman. Di sini ada name, tempat kita untuk print nanti, atau perangkat yang bisa kita gunakan untuk print. Di sini ada ukuran kertas, kita gunakan yang A3 saja, teman-teman. Untuk bentuknya kita buat landscape, oke. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Dan langsung saja kita klik OK. Nah, kenapa tidak terjadi apa-apa? Ini karena data peta ini masih berbentuk dalam data view, belum kita buat layout view. Bagaimana cara membuat layout view? Nah, teman-teman klik di sebelah sini, muncul tidak, teman-teman? Ada tulisan layout view, kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Kenapa tidak pas di tengah? Ini santai saja, bisa kita atur dengan kita klik zoom in dan zoom out. Kita pilih yang ini, teman-teman, zoom in. Bisa langsung kita atur skalanya di sini. Misalnya saya akan membuat skala 1:24.000, ternyata masih terlalu besar, dan akan saya buat 25.000. Nah, sebagainya ini bisa kita geser-geser, teman-teman. Kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini ada fitur pen atau gambar tangan untuk menggeser-geser peta. Di sini adalah zoom untuk zoom peta ini tanpa tampilan layoutnya, dan di bawahnya adalah zoom untuk memperbesar dengan layout petanya. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jika kita menggunakan zoom yang bawah, yang kita zoom bukan petanya saja tapi tampilan layoutnya. Jika kita menggunakan zoom yang atas, yang kita zoom adalah tampilan layoutnya juga. Di sini ada, bisa kita zoom wallback atau tampilan penuh layout. Oke, selanjutnya kita akan membuat digitasi. Yang pertama akan kita buat kotak-kotak terlebih dahulu. Pertama kita akan buat garis tepi. Untuk ini saya buat singkat saja ya, teman-teman, karena untuk merapikannya nanti teman-teman bisa eksplor sendiri. Karena teman-teman pasti jauh lebih bisa eksplor daripada saya. Masih banyak yang perlu dipelajari dari artis ini menurut saya. Selanjutnya kita pilih no color. Outline-nya kita buat warna hitam dan ukurannya 1, kita klik OK.
Nah, ini adalah garis tepi petanya teman-teman. Teman-teman bisa mengatur panjang pendeknya melalui guide ini teman-teman. Bisa teman-teman atur sendiri. Selanjutnya, seperti langkah yang tadi, kita akan membuat beberapa kontak untuk mengisi keterangan pada peta atau mengisi atribut-atribut pada layout peta sesuai dengan standar SNI. Kita buat seperti ini teman-teman. Baik, akan saya buat terlebih dahulu kotak-kotaknya dan juga saya rapikan agar lebih mudah dibaca oleh teman-teman dan lebih bisa teman-teman pelajari dengan mudah. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah selesai membuat kotak-kotak untuk tampilan layout nanti. Kenapa dibuat dengan format seperti ini? Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Oke, kalau sesuai standar SNI, jadi di sini teman-teman berisi nama instansi teman-teman, dan juga logo instansi. Bisa diisi dengan misalnya jika teman-teman merupakan mahasiswa dari suatu universitas, bisa diisikan di sini nama fakultas maupun program studinya. Cara membuat tulisan, di sini kita klik teks, kemudian kita ketik teksnya, kita klik lalu kita ketik. Misalnya di sini saya dari perencanaan wilayah dan kota. Nah, untuk mengaturnya, misalnya masih ingin ditambah tulisan atau bagaimana, teman-teman bisa klik 2 kali atau klik kanan lalu properties. Di sini bisa teman-teman isi teksnya, fakultas teknik. Universitas di Jember. Oke, kita klik OK. Lalu kita bisa kita pilih bold, bisa kita ganti fontnya menjadi Arial Narrow, bisa kita sesuaikan juga ukuran fontnya. Nah, ini masih belum rapi ya teman-teman, karena belum tepat di tengah. Bisa kita properties lagi, pilih ini, klik OK. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, untuk step membuat tulisan seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita memasukkan logo instansi. Bagaimana cara memasukkan gambar? Begini teman-teman. Teman-teman klik insert, lalu pilih picture, lalu pilih gambar mana yang akan teman-teman masukkan. Dan juga format gambar yang bisa teman-teman masukkan adalah format gambar JPG ya teman-teman. Dan juga kalau bisa backgroundnya berwarna putih teman-teman, karena kalau tidak ada backgroundnya biasanya akan otomatis berubah menjadi warna hitam. Nah, ini adalah logo universitas saya, akan saya masukkan ke dalam layout. Sesuaikan sendiri teman-teman. Untuk yang selanjutnya atau form selanjutnya adalah teman-teman bisa isi jenis project teman-teman. Misalnya teman-teman sedang mengerjakan RT/RW, atau sebuah project apapun. Misalnya di sini saya mengerjakan sebuah tugas dari komputasi perencanaan, maka akan saya klik dan juga saya tulis komputasi perencanaan. Oke teman-teman, selanjutnya saya sudah memasukkan di kolom selanjutnya yaitu jenis project. Di sini saya memasukkan mata kuliah saya yaitu komputasi perencanaan, dan juga untuk kolom selanjutnya adalah jenis peta. Di sini saya memasukkan peta administrasi Desa Rokangkung Kabupaten Lumajang.
Nah, untuk kolom selanjutnya adalah kita mengisi biasanya sesuai SNI. Isinya adalah skala, scale bar, dan juga arah mata angin. Cara memasukkannya adalah teman-teman klik insert, lalu pilih ini row adalah arah mata angin. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri stylenya, bisa teman-teman pilih. Teman-teman ingin memilih yang mana, misalnya saya gunakan yang ini, saya klik OK, dan juga saya sesuaikan ukurannya sini teman-teman. Oke, selanjutnya adalah scale bar. Teman-teman bisa pilih sendiri yang mana merupakan style teman-teman atau yang teman-teman sukai. Kita klik OK. Untuk mengaturnya, karena satuannya ini mils, bisa kita rubah dengan klik kanan lalu properties. Nah, ini bisa kita ubah teman-teman. Nah, division units ini bisa kita ubah menjadi kilometer ataupun meter. Misal kita ubah menjadi kilometer. Ini teman-teman. Teman-teman bisa explore sendiri lebih lanjut tentang fitur-fitur yang ada di bagian properties tersebut. Lalu selanjutnya ada teks. Teks ini seperti tadi teman-teman. Kita membuat judul tadi. Selanjutnya kita membuat scale text. Ini kita buat skala. Kita klik properties. Untuk menyesuaikan skala mana yang mau kita buat. Nah, di sini kita pilih sentimeter berbanding dengan ini karena biasanya seperti itu teman-teman. Kalau kita bisa menggunakan format yang lain teman-teman, misal yang ini. Nah, kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul skalanya 1:25.000 sama seperti di sini teman-teman. Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu adalah sini ada peta insert teman-teman. Peta insert adalah peta yang memberikan gambaran secara lebih luas terhadap peta yang telah kita buat. Di sini bisa kita ketik atau kita tuliskan peta orientasi ataupun peta insert. Kita atur terlebih dahulu ukurannya. Teman-teman sesuaikan sendiri dengan memanfaatkan fitur guide ini teman-teman, sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya di sini adalah isi peta insertnya. Oke. Jadi untuk mengisi peta insert teman-teman bisa klik insert, lalu teman-teman pilih data frame. Nah, di sini akan muncul new data frame. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya yaitu dengan teman-teman memasukkan set file batas administrasi dan juga set file batas-batas atau keterangan yang lebih luas. Misalnya teman-teman masukkan batas administrasi kabupaten ataupun batas administrasi kecamatan. Karena yang saya buat ini adalah batas administrasi desa, saya akan memasukkan batas administrasi kecamatan. Bagaimana cara memasukkan batas-batasnya? Teman-teman bisa klik di sini. Sebentar, ini saya minggirkan terlebih dahulu, saya ubah di sebelah sini. Oke. Nah, di sini muncul new data frame teman-teman. Teman-teman bisa langsung edit. Misalnya di sini saya akan menggunakan batas yang tadi, batas administrasi. Add. Nah, cara lain teman-teman juga bisa langsung drag and drop. Selanjutnya saya akan memasukkan data kecamatan. Di mana data kecamatan? Nah, seperti kecamatan. Nah, kenapa berubah? Karena ini letak data administrasinya di bawah, yang lebih kecil harusnya di atas teman-teman. Oke, bisa kita langsung kecilkan saja. Itu terlalu kecil. Oke, bisa kita paskan di tengah.
Nah, seperti ini teman-teman. Di sini karena ada bagian yang kosong, itu adalah laut teman-teman. Untuk mengakali hal tersebut, kita bisa membuat sebuah kotak. Caranya di sini kotak, terus kita buat sebuah kotak sama dengan untuk menutupi bagian yang perubahan tersebut. Kemudian kita pilih warnanya menjadi warna biru seperti warna laut teman-teman. Oke, outline-nya kita tiadakan saja, langsung klik OK, dan cara membuatnya ke belakang adalah klik kanan, kemudian order, kemudian bring to back atau send to back. Teman-teman sudah muncul. Administrasinya kita ganti outline-nya menjadi warna merah. Oke, biar lebih jelas dan kelihatan. Untuk memunculkan tulisannya, tenang teman-teman, teman-teman bisa memunculkan label atau tulisan dengan klik kanan pada SHP Indonesia Kecamatan tadi, kemudian kita pilih label feature. Nah, itu sudah muncul tempat-tempatnya teman-teman. Oke, sudah cantik. Oke, kita lanjut selanjutnya. Di sini adalah isinya adalah spatial reference dan juga sumber peta. Sumber peta yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber bagaimana teman-teman dapat menghasilkan peta ini. Biasanya teman-teman menggunakan citra dari ArcGIS, atau tadi saya menggunakan citra dari SAS Planet. Bisa juga teman-teman menggunakan save file dari pemerintah dan juga save file lain. Bisa juga melalui data BPS untuk isi fasilitas dan utilitasnya. Dan yang sebelah kiri ini adalah spatial reference. Teman-teman bisa klik di sini untuk spatial reference-nya. Teman-teman klik dulu peta utama atau peta besar, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih dynamic text, lalu kita pilih coordinate system. Nah, sudah muncul teman-teman seperti ini adalah coordinate system atau spatial reference. Bisa teman-teman gunakan sebagai informasi dalam sebuah peta. Sini ada sumber peta. Teman-teman bisa customisasi sendiri untuk sumber petanya. Misalnya di sini kita buat peta citra huruf teman-teman. Peta citra SAS Planet. Teman-teman bisa copy saja. Ini hanya untuk contoh saja teman-teman. Sebentar lagi akan saya tampilkan bagaimana yang lebih baik dan lebih kompleks lagi dalam penyusunan spatial reference dan juga sumber peta. Oke, selanjutnya di sini adalah legenda teman-teman. Oke, bagaimana cara memasukkan legenda? Nah, oke. Sebelum kita membuat legenda, akan saya perbaiki dulu spatial reference dan juga sumber petanya. Tunggu sebentar teman-teman. Akan saya hapus dulu yang ini dan juga akan saya perbaiki lagi sebentar. Nah, oke, kira-kira seperti ini standar yang sesuai dengan SNI tentang spatial reference dan juga sumber peta. Selanjutnya kita langsung masuk ke legenda. Bagaimana cara memasukkan legenda? Kita pilih insert, lalu kita pilih legend. Di sini kita bisa memilih data apa saja yang kita masukkan. Di sini saya tidak akan masukkan data SAS tadi, data base mapnya. Saya akan masukkan yang penting-penting saja. Di sini ada set number of column atau kolom yang bisa kita gunakan untuk membuat legenda. Kita pilih, karena legendanya banyak, bisa kita pilih 2 atau 3 kolom. Kita next. Oke, di sini bisa kita judul, kita tambahi A biar karena legend dalam bahasa Inggris tanpa A.
terlalu besar pun, tapi kita turun nanti saja, next terus sampai finish. Nah, ini sudah jadi teman-teman legendanya. Oke, seperti ini. Saya akan mengatur legenda ini dengan lebih rapi lagi. Caranya adalah dengan klik legendanya, kemudian kita pilih convert to graphic, kemudian kita pilih ungroup. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sudah berdiri sendiri-sendiri dan juga tidak tergabung. Dan kita pilih beberapa yang ingin kita sesuaikan dan ingin kita atur teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, saya akan mengaturnya terlebih dahulu agar nampak lebih estetik dan juga lebih cantik petanya. Kita dapat ungroup lagi dan juga mengubah tulisan dalam legenda tersebut teman-teman. Nah, kita bisa ubah dari desa menjadi apapun yang kita mau sesuai kebutuhan. Misalnya di sini ada garis bawahnya, bisa kita hilangi lalu klik OK. Oke, akan saya atur terlebih dahulu. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana cara kita memberikan grid. Sebentar, akan saya pindah terlebih dahulu facecamnya ke sebelah kiri. Oke, cara memberikan grid adalah kita klik dulu pada peta yang utama, lalu kita pilih properties. Kita pilih new grid, bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman, pilih ya gradient grid atau measure grid. Di sini untuk measure grid biasanya decimal degrees dan juga gradient grid biasanya untuk BPM atau ada keterangan utara selatannya teman-teman. Saya akan pilih yang gradient grid. Kita pilih next, kita bisa pilih intervalnya di sini 30 second. Ini degree minute second ya teman-teman. Bisa kita finish, kita apply, lalu boom, oke, sudah muncul gridnya. Karena tidak sesuai dengan keinginan saya, atau misalnya tulisan ini ingin saya rapatkan ke kiri, teman-teman bisa mengaturnya dengan mengubah style pada grid tersebut atau properties pada grid tersebut. Saya akan mengubah stylenya menjadi yang kedua ini teman-teman, seperti ini. Lalu kita pilih properties, kita sesuaikan dulu intervalnya sesuai yang tadi. Oke teman-teman, di sini ada reference system. Tadi sudah saya klik properties. Teman-teman bisa pilih interval, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Biasanya saya menggunakan 30 second untuk daerah yang tidak terlalu luas. Edgingnya bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Ini di sini bisa teman-teman pilih garis atau menggunakan simbol ini saja. Biasanya saya menggunakan simbol ini saja. Labelnya juga bisa. Warnanya kita pilih hitam pekat saja ya teman-teman. Ini simple bordernya sudah menggunakan warna hitam dan menggunakan ukuran 1. Oke, kita klik OK, kemudian kita klik OK, kemudian apply, dan OK, boom, sudah jadi teman-teman. Bisa kita sesuaikan sendiri agar tidak melebihi garis tepinya teman-teman. Di bawah juga kita sesuaikan. Oke, mantap. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu tadi cara kita membuat peta. Dari awal, dari kita mencari base map sampai menjadi layout seperti ini teman-teman. Jika kurang jelas, teman-teman bisa ulangi video ini ataupun akan saya berikan penjelasannya lebih lengkap pada keterangan selanjutnya pada peta yang telah saya sesuaikan dengan SNI teman-teman.
Oke, sebentar akan saya rapikan lagi peta ini agar tampak lebih cantik dan juga sesuai dengan SNI. Oke, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini adalah peta tadi yang telah saya sesuaikan dengan SNI. Sama saja, hanya saja saya mengubah warna-warnanya agar sesuai dengan pedoman pembuatan peta, dan juga di sini legendanya sudah saya rapikan lagi. Saya pilah-pilah antara batas administrasi, lahan, fasilitas, dan juga utilitas. Oke. Step selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana cara kita menyimpan peta ini, teman-teman. Kita akan menyimpan peta ini dalam bentuk PDF karena lebih bisa terbaca dengan jelas juga dalam bentuk PDF. Di sini saya memakai peta orientasi 2 ya teman-teman, karena yang satunya menggunakan batas desa dan yang satunya menggunakan batas kecamatan. Cara mengekspor peta, oke. Kita pilih file, lalu kita pilih export map. Sebentar, masih loading. Oke, nah di sini kita pilih PDF. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri format apa yang teman-teman inginkan. Ini kita pilih PDF dan kita beri nama, soalnya peta. Kita beri nama peta administrasi. Oke, di sini untuk general resolusinya teman-teman tetap menggunakan 300 dpi saja karena ini sudah cukup jelas. Untuk formatnya sama, untuk formatnya dihapus saja. Oke, langsung kita klik save saja. Oke, nah ini masih proses save atau ekspor peta ke dalam bentuk PDF teman-teman. Oke, masih loading. Nah, sepertinya itu saja tutorial yang ingin saya jelaskan. Sambil menunggu kita ekspor peta dalam bentuk PDF, karena biasanya lama teman-teman karena ukurannya cukup besar dibandingkan kita mengekspor peta dalam bentuk JPG ataupun JPEG. Oke. Itu saja yang ingin saya bagikan, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mempelajari tentang bagaimana cara membuat peta dari awal sampai akhir, dan juga saya dapat membagikan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Renda selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi perencanaan saya selama 1 semester yang telah membimbing saya dengan sangat baik, sehingga banyak ilmu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih sebesar-besarnya kepada yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.